Hei, kamu mau menghasilkan uang tanpa kerja terus-terusan? Kalau iya, kamu perlu menciptakan aset yang bisa memberikan passive income untukmu. Hai teman-teman penonton yang luar biasa, selamat datang di channel ini. Di video ini, saya akan berbagi 12 aset yang bisa bekerja untukmu dan menghasilkan passive income. Tapi sebelum mulai, biar saya jelaskan satu hal dulu. Tidak ada yang namanya passive income tanpa usaha sama sekali. Kamu harus melakukan usaha di awal untuk menciptakan atau mendapatkan aset ini, dan kadang kamu juga harus memantau atau memperbaruinya. Tapi setelah itu, kamu bisa menikmati passive income dalam waktu lama. Jadi, subscribe channel ini dan mari kita mulai. Oke, kita mulai dengan memahami konsep aset. Aset itu seperti mesin uang kecil yang punya nilai dan bisa menghasilkan uang seiring waktu. Bayangkan ini seperti teman setia uangmu yang bekerja di belakang layar untuk memberikan dorongan finansial. Sekarang, yang lebih seru, mari bahas passive income. Passive income itu seperti punya asisten pribadi yang mengerjakan semua pekerjaan berat sambil kamu santai menikmati hasilnya. Ini uang yang kamu dapatkan dari sesuatu yang sudah kamu investasikan, baik waktu, uang, atau energi, tanpa harus terus-menerus berusaha. Impian banget kan bisa dapat uang pas tidur atau minum-minum di pantai. Nah, disinilah peran aset. Aset adalah kendaraan yang membawa passive income ke depan pintu rumahmu. Contohnya, kalau kamu investasi saham atau obligasi, aset-aset kecil ini bisa menghasilkan passive income. Punya saham berarti kamu bisa dapat dividen, bagian dari keuntungan perusahaan. Sementara obligasi memberikan pembayaran bunga rutin. Uangmu bekerja keras untukmu tanpa perlu kamu capek-capek. Oh iya, nanti di video ini saya akan kasih tips tentang industri apa yang harus dilihat saat cari saham dengan pendapatan tahunan bagus, jadi simak baik-baik. Langsung aja kita bahas 12 aset yang bisa bekerja untukmu. Setiap aset punya keunikan dan manfaat sendiri. Yang pertama, real estate. Rumah tempat tinggalmu itu seperti tempat suci, tapi kalau bicara aset, itu bukan yang kita maksud. Rumahmu bukan aset karena kamu tinggal di sana dan butuh biaya perawatan. Bayar KPR, perbaikan, listrik, itu bisa bikin kantong jebol. Tapi tenang, kamu bisa ubah real estate jadi aset kuat dengan cara beli properti lain seperti apartemen atau rumah, lalu menyewakannya. Properti itu jadi sumber passive income yang mengalir sambil kamu rebahan. Tapi properti bukan satu-satunya. Kamu bisa ekspansi ke jenis real estate lain, seperti tanah lapang, lapangan sepak bola, atau kolam renang yang disewakan. Ini contoh aset real estate yang bisa jadi sumber passive income. Kalau asetmu sudah besar sampai butuh tim, seperti penjaga kolam atau tukang, ini mulai mirip bisnis. Bisnis memang punya potensi untung lebih besar, tapi risikonya juga lebih tinggi. Semua ini terhubung oleh satu faktor penting, pendidikan finansial. Tanpa ilmu, uang sebanyak apapun bisa habis. Seperti kata Morgan Housel, menghabiskan uang untuk pamer kekayaan adalah cara tercepat jadi miskin. Aset kedua adalah kekayaan intelektual. Di sini, kreativitasmu bisa bersinar dan menghasilkan uang. Contohnya, membuat lisensi atau menjual karya orisinil, seperti novel, musik, software, atau paten. J.K. Rowling, penulis Harry Potter, dapat royalti dari film, merchandise, sampai taman hiburan tanpa harus menulis buku baru. Kamu juga bisa jual hak cipta software ke perusahaan lain, dan dapat uang sekaligus atau royalti. Intinya, kekayaan intelektual bisa jadi sumber pendapatan terus-menerus, asal dikelola dengan strategi. Aset ketiga, alat berat. Banyak perusahaan kecil kesulitan beli alat berat seperti bulldozer atau crane.
kamu bisa investasi alat-alat ini dan menyewakannya ke mereka. Modal awalnya mungkin besar, tapi keuntungannya bisa pasif dan mengalir lama. Contohnya, sewakan kren ke perusahaan konstruksi atau bulldozer ke perusahaan pembangunan. Alat-alat ini bekerja untukmu meski kamu sedang tidur. Aset keempat, mesin game. Investasi di mesin arcade atau pinball yang disewakan di tempat hiburan. Warren Buffett dulu mulai dari mesin pinball seharga 25 yang akhirnya jadi bisnis menguntungkan. Mesin game ini bisa menarik banyak orang dan menghasilkan uang sambil mereka bersenang-senang. Aset kelima, mesin penjual otomatis. Seperti punya toko mini di lokasi strategis. Taruh mesin jual snack, minuman, atau barang unik di kantor atau gym. Mesin ini bekerja 24 jam dengan perawatan minimal. Kamu cuma perlu isi stok sesekali, lalu biarkan uang masuk sendiri. Aset keenam, saham. Investasi di perusahaan lewat saham bisa dapat dividen atau keuntungan dari kenaikan harga. Saham yang bagus biasanya punya sejarah dividen stabil dan tahan di kondisi ekonomi sulit. Tips dari saya, cari perusahaan kesehatan atau medis yang punya track record bagus, tapi tetap riset dulu dan konsultasi ahli. Aset ketujuh, obligasi. Ini seperti meminjamkan uang ke pemerintah atau perusahaan dan dapat bunga rutin. Obligasi pemerintah lebih aman, sedangkan obligasi perusahaan lebih berisiko tapi returnnya lebih tinggi. Ini cara diversifikasi portofolio dengan pendapatan stabil. Aset kedelapan, cryptocurrency. Investasi di Bitcoin, Ethereum, atau Dogecoin lewat platform digital. Aset digital ini punya potensi besar tapi volatilitas tinggi. Seperti kata Andreas Antonopoulos, Bitcoin adalah eksperimen uang tanpa campur tangan pemerintah. Hati-hati, risikonya besar, jadi jangan investasi uang yang tidak bisa kamu tanggung kerugiannya. Aset kesembilan, seni. Beli lukisan, patung, atau foto bernilai, lalu simpan sampai harganya naik. Seni bukan cuma investasi uang, tapi juga budaya dan cerita. Koleksi seni bisa jadi kebanggaan pribadi sekaligus aset menguntungkan. Aset ke-10, anggur. Investasi di botol anggur koleksi yang disimpan dalam kondisi optimal. Seiring waktu, rasa dan harga anggur bisa naik signifikan. Ini aset unik yang bisa dinikmati sambil dapat untung. Aset ke-11, website. Buat situs web dengan konten menarik, lalu monetisasi lewat iklan atau langganan. Pilih topik yang kamu kuasai, desain menarik, dan rajin update konten. Traffic tinggi berarti pendapatan iklan makin besar. Aset ke-12, bisnis. Investasi di bisnis yang kamu sukai atau kuasai. Meski butuh usaha lebih, bisnis bisa memberikan kepuasan dan keuntungan besar. Contohnya, franchise atau... Kesimpulannya, apapun aset pilihanmu, pendidikan finansial tetap kunci utama. Bukan cuma soal cari uang, tapi juga kelola dengan bijak. Video ini hanya untuk edukasi, bukan saran investasi. Selalu riset dan konsultasi dengan profesional sebelum investasi. Jangan lupa subscribe, comment more kalau mau konten lanjutan, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.